Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah, di sore hari ini, tepatnya hari Selasa, di tanggal 24 di bulan November 2020, sebagaimana biasa di pukul 16, ada program yang cukup keren sebenarnya untuk kita, untuk belajar bersama, yaitu QLM, Quality Life Management, satu motivasi kehidupan agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas ke depannya. Dan mitra, kali ini kita sudah lama berjumpa dengan mitra. Dan hari ini, insya Allah kita tetap akan semangat membawakan satu tema yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan insya Allah besok dan seterusnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Tentang apapun yang akan kita hadapi dan apapun yang mesti kita lakukan ke depannya. Dan tema hari ini adalah membangun jalan untuk suksesnya sebuah impian kita, atau membangun jalan untuk suksesnya impian. Nah, kenapa kemudian tema ini harus kita angkat? Mitra, kita akan mencoba bagaimanakah kita sebenarnya jika kita dibandingkan waktu kita kecil, kemudian ketika kita bertumbuh seperti saat sekarang. Apakah ketika itu dengan sekarang sama apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan gitu. Nah, ini adalah satu hal yang mestinya kita ini konsisten gitu. Dari awal sampai sekarang ya itu sebenarnya seperti itu. Betul bahwa bermimpi, memiliki cita-cita bukan hal yang salah. Justru kita mestinya memiliki yang seperti itu. Kalau hidup ini tanpa sebuah impian, itu digambarkan kalau perjalanan itu bagai kita berjalan yang tanpa arah dan tujuan. Jadi ilustrasinya sangat mudah sekali. Siapapun hari ini yang tidak punya impian untuk dijadikan goalnya, bisa jadi dalam kehidupannya tidak pernah berpacu dengan dirinya sendiri tentunya. Dan hebatnya lagi, ketika kita masih anak-anak dulu, kita punya cita-cita yang luar biasa. Kita semangat memberikan satu statement, saya ingin jadi ini, jadi itu. Jadi apapun yang saya inginkan. Atau bahkan mungkin keluarga kita yang justru memberikan solusi untuk dijadikan apa gitu. Namun seiring perjalanan, bisa jadi cita-cita itu justru tidak seperti apa yang kita katakan atau kita cita-citakan di waktu kita kecil. Loh, kok terjadi seperti ini gitu. Nah, ini mitra, karena apa? Hampir tidak pernah ada pelajaran bagi kita yang terus mendorong kita menjadi orang yang konsisten terhadap apa yang kita impikan. Bahkan bisa jadi saya katakan tadi, impian kita di waktu kecil itu justru mungkin dorongannya dari luar, bukan dari diri kita. Sehingga ketika kita di tengah perjalanan, mungkin di sekolah menengah atas, itu berubah. Dan bahkan ketika kita memilih satu jurusan di perguruan tinggi pun jadi berubah. Ini adalah salah satu PR bagi kita. Mestinya kalau kita mengatakan saya ingin jadi ini, itu dari kecil kita dukung, kita dorong, lingkungan kita juga seperti itu. Sehingga sampai nanti ia tamat betul-betul belajarnya adalah hal yang ia impikan. Seperti apa kira-kira jadinya kalau orang yang seperti itu yakin bahwa ia akan luar biasa sekali. Nah, ini kadang ayahanda bunda ini terlalu banyak intervensinya kepada anak-anak kita, dan terkadang justru apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang anak kita inginkan. Padahal mestinya dikembalikan kepada anak yang akan menjalankan itu. Dan kita sebagai orang tua adalah mendukungnya. Nah, perjalanan itulah yang pada akhirnya
justru akan menjadikan kita tidak lagi orang yang memiliki passion yang sangat tinggi terhadap apa yang kita kerjakan. Ini kalau kita kaji ke dalam, bisa jadi akan sangat rumit terhadap perjalanan hidupnya orang yang tadi saya katakan mungkin kita banyak intervensinya terhadap anak yang sedang tumbuh dan anak yang pada akhirnya akan tumbuh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mitra, kita mencoba seperti itu. Oleh karena itu tema ini kita angkat. Dan indahnya nanti justru kita akan mengupas dari kata impian itu sehingga menjadikan kita orang yang konsisten dan mengajarkan konsistensi terhadap sebuah impian untuk mungkin anak-anak kita atau kita sendiri. Karena mimpi itu boleh dimulai dari mana saja. Kalau dari kecil kita sudah salah memimpikan diri kita untuk menjadi seseorang atau menjadi sesuatu atau menjadi kreator apa gitu, hari ini pun boleh kita memulai gitu. Dengan cara-cara kita, dengan apa yang kita miliki. Bahkan mungkin di hari ini akan lebih bagus karena kita sudah paham. Oh, disinilah passion kita. Ya. Oh, disinilah ternyata potensi saya yang seharusnya saya kembangkan lebih. Gitu. Nah, seandainya saja kita bisa satu saja, namun terus dilatih dan dilatih, dikembangkan dan dikembangkan, maka niscaya kita ini jadi orang luar biasa sekali. Kan kebanyakan dari kita ini, kita pinter banyak nih. Tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak luar biasa. Karena pinternya ini sedikit. Memang banyak pinternya, tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau satu saja, kita latih terus, maka jadi luar biasa sekali. Saya sangat terinspirasi dengan kata-katanya Bruce Lee yang mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya hanya 1-2 kali. Justru saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Seperti apa kira-kira kalau tendangan juga, tendangannya maut barangkali begitu. Pukulan juga pukulannya maut. Nah, sama persis kalau kita juga punya potensi, kita kembangkan dan kita latih terus dan terus, niscaya sangat hebat sekali. Nah, hari ini kita mencoba memulai dengan seperti itu. Ya. Dengan kata impian kita akan konsisten dengan impian kita. Ya. Dengan kata impian kita akan membuka jalan untuk meraih sukses kita terhadap apa yang kita impikan. Jadi kalau sekarang umur 60 boleh. Umur 70 boleh, bahkan kalau kita lihat sekarang Presiden Amerika itu umurnya sudah cukup sepuh, tapi ternyata luar biasa sekali. Dan banyaklah di antara kita orang-orang yang seperti itu. Semangatnya itu yang sangat luar biasa, karena justru dengan semangat itulah kita akan hidup. Jadi orang-orang yang semangat ini pada akhirnya akan memacu dirinya menjadi orang yang kuat sekali. Bahkan kelemahan pun akan menjadi titik awal menjadi kuat sekali. Itu orang semangat. Oleh karena itu kalau kita lihat hikmah, sangat luar biasa. Kalau kita kehilangan satu jabatan katanya, kecil. Kehilangan harta, kecil itu. Kehilangan teman, satu tapi banyak sekali. Ini harus diingat juga. Kalau kita kehilangan satu teman ternyata banyak. Karena apa? Saya pernah mengatakan bahwa konsep kita 1+1 sama dengan tak terhingga. Artinya kalau saya kenal dengan seseorang, orang itu punya banyak teman, dikenalkan dengan saya, maka 1+1 tidak lagi sama dengan 2, tapi sama dengan tak terhingga. Namun yang paling hebat adalah kalau kita kehilangan semangat. Artinya kita akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu jangan pernah kehilangan semangat. Dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat. Sekalipun saat ini barangkali dalam keadaan yang paling sulit bagi kita. Tapi kita tetap semangat. Dalam kondisi yang mungkin saja orang mengatakan, wah ini repot banget nih. Ini rempong, katakanlah seperti ini. Kayaknya sudah nggak mungkin lagi saya bangkit ke depan. Tapi kalau kita semangat bisa jadi ini adalah titik awal kita menjadi orang yang bangkit dari keterpurukan. Ini luar biasa mitra, ketika kita ini berpikir bahwa kita memiliki semangat yang sangat tinggi. Maka bangunlah semangat itu terhadap apapun. Bahkan akan lebih bagus sekali kalau kita semangatnya, membangun semangatnya adalah untuk impian kita. Gitu. Jadi mulailah kita bermimpi, mulailah kita meraih mimpinya. Mulailah kita bahwa saya 5 tahun ke depan itu mesti seperti ini. Nanti ada dengan kata impian itu, ada diantaranya adalah bagaimana kita ini mengukur sebuah target impian. Karena sayang juga kalau kita punya impian, punya keinginan, tetapi tidak diukur. Tetapi dibiarkan begitu saja, maka mungkin mengejarnya pun tidak fokus, mengejarnya pun tidak giat itu. Bahkan mungkin akan slow banget. Nah ini hal-hal yang mesti kita anulir yang seperti ini. Kita mesti menjadi orang yang betul-betul memiliki target impiannya yang tepat waktu. Yang kira-kira saat inilah saat yang tepat nanti akan kita raih. Nah gitu. Mitra, kalau kata impian tadi,
yang sebagai dasarnya kita untuk menjadi orang yang konsisten terhadap impian kita, bahkan menjadikan kita sukses besar terhadap impian, atau dikatakan tadi sebagai jalan kita atau membangun jalan kita untuk meraih sukses kita terhadap impian kita. Maka dengan kata impian. Nah, kita lihat dalam kata impian itu ada I yang pertama, ini adalah introducing to others. Introducing to others. Kalau kita lihat dari satu kalimat ini penting sekali. Kenapa kita harus mengenalkan diri kepada yang lain? Ini agar paling tidak kehilangan. Kalau saya mengenalkan diri saya punya potensi ini, saya cukup bagus terhadap ini. Kemudian saya kenalkan kepada orang-orang bahwa ini loh kemampuan saya, ini loh potensi saya. Maka lambat laun saya akan dikenal karena sesuatu yang tadi saya katakan. Wah, ini pentingnya kita mengenalkan diri kepada yang lain, termasuk marketing gitu, termasuk kita memasarkan diri kita sendiri. Dalam kata impian ada introducing to others. Jadi jangan malu-malu, jangan menutup diri. Kita mesti mengatakan sesuatu kepada yang lain. Dan sangat bagus sekali kalau kita ini memiliki potensi kemudian kita pasarkan kepada orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mau mendengarkan, orang-orang yang mau belajar dari apa yang kita miliki. Wah, luar biasa ini. Pentingnya introducing to others. Jadi orang yang senantiasa berpikir ini, maka dia akan bangkit dengan sendirinya. Sebab apa? Yakin kalau mitra hari ini mengatakan, "Wow, saya itu ahli mancing ikan loh." Kata-kata itu akan menjadi satu titik ukur bagi mereka, bagi orang lain, dan akan mengatakan bahwa, hebat. Dia kalau kita mancing sama dia kan gitu. Atau saya loh kemampuannya ini. Maka ketika itu didengar orang lain akan mengatakan kepada orang lain lagi, orang lain mengatakan pada orang lain lagi, ternyata dia itu pintarnya ini, hebatnya ini. Nah, ketika itu sudah tersebar kemana-mana, saya yakin sekali yang mengatakan tadi akan siapnya akan lebih tinggi lagi. Dan saya yakin sekali dia karena sudah ngomong seperti itu, maka akan siap-siap terhadap segalanya. Nah, ini hebatnya ketika kita berbicara kepada yang lain. Jadi nggak usah malu mengatakan sesuatu pada yang lain. Ini loh kemampuan saya bisa ini, saya bisa seperti ini. Kemudian coba dong carikan jalan supaya saya ini terkenal dengan ini. Boleh. Jadi jangan malu-malu, jangan tertutup. Ya. Banyak sekali orang yang mampu, tetapi dia tidak mengeksplor kemampuannya. Justru dia mengatakan, saya malu. Kata-kata malu itulah yang pada akhirnya menjadi mental block bagi kita. Kita akan terblok dengan sendirinya. Kita tidak akan menjadi luar biasa. Kita tidak akan menjadi hebat ketika kita punya kemampuan namun diumpetin gitu. Atau di-hide. Nah ini, kita mestinya tidak seperti itu. Bahkan kalau saya mengatakan, sekalipun kemampuannya belum maksimal, boleh kita pasarkan. Boleh kita katakan pada orang lain. Sehingga orang lain akan mengatakan, itu dia. Bisa banget tentang ini. Dan ketika itu sudah terjadi, yakin yang mengatakan itu akan siap-siap dengan lebih gitu. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas apa yang tadi dikatakan pada orang lain. Jadi janganlah kita menjadi orang yang menutup diri. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu bermasyarakat. Kita ini berinteraksi dengan yang lain. Dan kita ini mesti menunjukkan satu hal yang barangkali saja dijadikan pampernya kita gitu, dijadikan hebatnya kita, sehingga kita akan dikenal dengan itu. Nah, mitra, jangan sampai menjadi orang yang tidak seperti itu, karena dengan tidak seperti itu artinya kita akan biasa-biasa saja. Dan untuk membangun kesuksesan kita, ya kita dimulai dari seperti itu. Kita mengatakan, saya ahli nih di bidang ini. Nah, dari kata-kata itu saja nanti akan menyebar kemana-mana. Sehingga paling tidak itu adalah sebagai jalan kita meraih sesuatu. Baru satu kata aja. Tentang introducing to others. Mengenalkan diri aja sudah membuka jalan yang luar biasa bagi kita untuk menjadikan kita hebat di luar. Itu baru satu. Ya. Apalagi nanti ke yang lain-lain. Nah, oleh karena itu jangan kita berhenti mengatakan sesuatu. Dan katakanlah kemampuan kita yang luar biasa ini kepada orang lain. Katakan, saya ini hebat banget terhadap ini. Saya ini mampu banget terhadap ini. You mau belajar boleh sama saya. Atau saya mau ajarkan kepada siapapun yang mau belajar dari saya. Wah, sungguh sangat enak kalau kita mendengarkan seperti itu. Orang-orang yang seperti itulah yang pada akhirnya bisa membuka jalan untuk menjadi sukses besarnya. Dan kalau kita sudah ada di situ brandnya, ada nama baiknya, ada positive thinkingnya, dan orang-orang positif terhadap kita, maka jalannya sudah terbuka lebar untuk meraih sukses yang akan kita gapai.
Kita mulai mitra, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya diam saja gitu. Tapi mulai mencoba mengeksplor apa yang kita miliki, kemudian kita pasarkan, kita bicarakan kepada yang lain, kita kenalkan kepada yang lain, saya ini hebat terhadap ini. Tidak usah malu-malu, karena itu adalah satu hal penting yang mana akan mendukung kehidupan kita. Nah, pertanyaan mitra, apakah mitra sudah seperti itu? Kalau belum, ayo kita mulai mengenalkan diri kita kepada yang lain. Introducing to others, itu ini I-nya ya, sangat luar biasa mitra. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya biasa-biasa kemudian kita tidak dikenal apapun. Minimal kita dikenal apanya gitu. Minimal seperti itu karena kita luar biasa banget. Kita bisa banget dan kita mampu untuk berbuat seperti itu. Dan orang akan menghargai kita karena ada kemampuan yang lebih dibanding orang lain. Uniknya memang kita unik banget. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dari yang lain. Maka perbedaan yang ada inilah mestinya kita eksplor, mestinya kita keluarkan dan dijadikan satu ukuran kita bahwa kita nanti akan membuka jalan menjadi orang yang sukses. Gitu. Nah, ini adalah huruf I-nya. Dalam kata mimpi, impian ya, itu ada M yang kedua. Nah, M-nya adalah ini, making a big plan. Making a big plan, membuat rencana besar. Salah satu kunci sukses adalah ketika kita memiliki rencana besar. Setelah kita tadi mengenalkan diri kita terhadap kemampuan kita, mengeksplor potensi kita yang ada, kemudian segera kita membuat satu rencana besar untuk mendukung kesuksesan kita. Making a big plan. Sekalipun kita memiliki rencana besar, namun ada di sana kata smart. Jadi ada satu ukuran. Smart itu adalah spesifik. Jadi apa yang akan kita raih itu sekalipun besar tapi spesifik itu S-nya. Kemudian measurable, bisa diukur. Jadi jangan punya rencana besar tapi kemudian tidak bisa diukur. Jangan punya rencana besar tapi tidak spesifik. Itu yang nantinya justru akan ngawur, akan menjadi khayalan belaka dan mungkin sulit sekali untuk kita gapai gitu. Karena harus ada ukurannya. Harus spesifik banget. Umpamanya satu contoh yang paling baik saja, ketika kita menginginkan menjadi seorang pebisnis sukses. Kalau ditanya saya ingin jadi pebisnis yang sukses, itu masih umum. Sangat sulit kita untuk mendapatkan kesuksesan itu. Tapi ukurlah yang tadi. Apa kira-kira umpamanya saya ingin menjadi penjual tempe yang sukses. Nah ini sudah spesifik. Dan measurable bisa diukur di sana. Kalau sudah seperti itu. Karena kan banyak tadi kalau menjadi pebisnis itu kan banyak sekali. Oleh karena pilih salah satu. Dan kemudian di sana ada ukuran. Nah, sudah spesifik ada ukuran. Itu kata smart ini akhirnya. Kemudian achievable. Bisa diraih banget itu. Nah, setelah kita bisa menspesifikkan atau mengerucutkan atau kita ingin sekali menjadi orang yang memang betul-betul ingin sukses dalam satu hal gitu, spesifik. Kita bisa mengukurnya, kita bisa meraihnya, kita bisa memberikan waktunya juga. Gitu. Kita bisa atau time bound-nya, kita berikan waktunya. Oh, kira-kira lamanya segini nih, saya akan menjadi orang yang sukses. Ini dalam making big plan ini. Jadi ada satu kata-kata yang sangat indah tadi saya katakan, yaitu dengan kata smart itu. Nah, smart itu ya cerdas atau pandai gitu ya. Dari yang pertama adalah spesifik, yang keduanya itu measurable atau dapat diukur, yang ketiganya adalah smart ada achievable gitu ya. Kemudian R-nya adalah relevant dan T-nya adalah time bound atau waktu yang memang harus kita sediakan untuk meraih sukses itu. Jadi membuat satu rencana besar dengan kata smart. Sayang kalau kita hanya berangan-angan tetapi tidak menspesifikkan gitu. Sayang kita punya angan-angan besar tetapi tidak bisa diraih. Tidak achievable gitu. Sayang kita punya angan-angan besar tapi terlalu besar, tidak ada ukuran. Akhirnya akan ngawur. Oleh karena itu membuat rencana besar tapi yang tadi walaupun rencananya itu setinggi
bintang di bulan atau bulan di langit itu setinggi bintang, tetapi tetap membumi. Yang kira-kira terukur dan kira-kira bisa diraih. Gitu. Nah, oleh karena itu mitra, kita mencoba untuk menganalisis diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki planning besar? Apakah kita belum memilikinya? Justru kalau kita belum, kita juga mencoba untuk menjadikan diri kita adalah orang yang betul-betul memiliki planning, memiliki rencana besar kita yang akan mendukung kehidupan kita. Ini nomor 2-nya juga luar biasa. Setelah kita tadi mengenalkan diri kepada yang lain, lalu kita juga punya rencana besar untuk apa yang sudah kita kenalkan, untuk kita gapai. Ini membangun jalan. Jadi membangun jalan itu penting, membangun jalan untuk kesuksesan kita itu penting sekali. Sebuah impian tanpa dibangun jalannya juga akan kerepotan. Oleh karena itu, impian apapun kemudian kita bangun jalannya. Nah, membangun jalannya tadi caranya dengan kata impian itu. Yang I-nya adalah mengenalkan diri kepada yang lain atau introducing to others. Nah, kemudian yang M-nya adalah making big plan, membuat rencana besar. Setelah kita dikenal, kemudian kita membuat rencana. Apa kira-kira rencana saya ke depan setelah saya ternyata direspon oleh masyarakat, direspon oleh orang yang lain tentang apa yang saya miliki. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya rencana. Gitu. Kalau orang yang tidak punya rencana mungkin juga dia santai-santai aja. Kalau tidak punya rencana bisa jadi hidupnya itu tidak menjadi spesial banget. Tidak kayaknya akan menghilangkan waktu begitu saja. Tapi kalau orang yang punya rencana, bahkan dalam rencana di SMART tadi, ada timetable-nya, ada time bound-nya, ada waktu yang harus dilaluinya sekian, ada jadwal waktunya, maka niscaya akan menggunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Dan yakin bahwa saya harus pas nanti ketika saya ingin meraih sesuatu karena waktunya adalah saya tentukan. Nah ini menjadi orang yang tidak semena-mena menggunakan waktunya. Akhirnya apa yang terjadi? Kemanfaatan waktu itulah atau manajemen waktu itulah yang akan mendukung kita menjadi orang yang baik. Orang yang pada akhirnya bijak dalam menggunakan waktu. Jadi tidak membuang waktu begitu saja. Orang mengatakan begini, janganlah kita menjadi tua tapi hanya mengalami. Tidak ada pengalaman sama sekali, gitu jangan. Tapi kita menjadi tua tapi bukan hanya mengalami tapi berpengalaman di situ. Ini adalah orang-orang yang bijak. Dia atau mereka akan terus mengukur time bound-nya, waktunya, agar menjadi orang-orang yang betul-betul kemanfaatannya itu ada. Dan kemudian ada target yang akan diambilnya. Ada target atau batas target yang akan diraihnya. Nah ini penting yang seperti itu. Itu kata impian. Yang kedua adalah making big plan atau memiliki rencana besar. Oke. Yang ketiga. Nah yang ketiga setelah ada 6 huruf rupanya di kata impian itu. Yang ketiga adalah pay the target. Atau ini adalah bahasanya kita mesti membuat satu target yang pas untuk apa yang kita inginkan atau untuk apa yang ingin kita raih. Itu pay the target. Bayarlah target itu. Dengan apa? Dengan kerja keras kita, kerja cerdas kita, kerja tuntas kita, kerja ikhlas kita. Seperti itu. Sayang sekali kalau kita ini tidak pernah membayar target kita ya. Dan sayang sekali kalau kita ini tidak memiliki target yang pas yang nantinya akan mendukung sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaan tadi mitra, untuk kita semua. Target apa yang hari ini kita inginkan? Kemudian berapa lama harus saya dapatkan? Karena semuanya bisa. Bisa dikelola dengan apapun oleh kita sendiri. Kitalah yang akan bisa meraihnya. Kitalah yang akan bisa mengambilnya. Kitalah yang bisa menentukannya. Oleh karena itu, pay the target artinya adalah kitalah yang bisa membayar atas target yang kita inginkan. Nah, saya pernah mendengar begini, aduh sudahlah hidup ini kita syukuri aja apa adanya. Kemudian hidup ini ya begini sudah, ini sudah takdir. Mungkin iya, tapi tidak sepenuhnya benar. Justru kita mestinya berupaya maksimal karena ada takdir yang harus kita juga ikut mendorongnya untuk menjadikan diri kita lebih gitu. Jadi tidak harus mengatakan seperti itu. Contoh, kalau kita seorang pegawai negeri barangkali kan kenaikan pangkatnya,
atau kenaikannya, dan itu pasti terukur gitu. Sekian tahun kalau kita berprestasi umpamanya gitu. Tapi yakin kalau iya mungkin pegawai negeri yang berprestasi bisa jadi ada kenaikan pangkat otomatis, atau mungkin karena kehebatannya kemudian diberikan reward. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi janganlah menjadi orang yang pesimis gitu ya, atau menjadi orang yang pasrah begitu saja. Namun mencoba dengan hal-hal yang bisa membuat kita ini lebih dari apa yang kita miliki hari ini. Ini penting sebenarnya yang seperti itu. Maka pay the target ini itu mestinya dijadikan satu sumber bagi kita. Saya harus memiliki sebuah target dalam kurun waktu sekian, kemudian saya harus membayarnya. Membayar dengan apa? Tadi dengan kerja kerasnya, kerja cerdasnya, kerja ikhlasnya, kerja yang betul-betul fokus terhadap apa yang kita inginkan. Maka itulah kita membayar target kita. Gitu. Jadi saya lihat juga banyak orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang bisa meraih target dengan tepat waktu. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan seperti itu. Memang sudah waktunya. Kalau dulu orang bertanya kepada anak-anak kita, kamu ingin jadi apa? Tapi sekarang sudah berbalik. Kamu ingin menciptakan apa? Ini karena apa? Karena memang sudah situasinya seperti itu. Jadi tidak lagi pertanyaannya kamu ingin jadi apa, tapi kamu akan ciptakan apa. Nah, ini memang sudah seperti itu. Dan jelas hasilnya pun akan sangat berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda, tentu income yang akan didapatkan pun akan berbeda sekali. Jadi saya sering merenungi, oh iya betul, kalau ditanyakan kamu akan jadi apa, itu kecil sekali. Tapi kalau ditanyakan kamu ingin menciptakan apa, ini besar sekali. Dan tentunya di sana ada hal-hal baru yang akan didapatkan, karena ia akan mengejar itu. Nah, ini mulai melatih kepada anak-anak kita. Yang ditanyakan adalah bukan kamu ingin jadi apa, tapi kamu akan ciptakan apa. Nah, mungkin bukan hanya anak-anak, kita pun termasuk seperti itu. Karena ternyata untuk meraih impian itu tidak ada batas sama sekali. Kapanpun bisa dimulai. Termasuk kita yang mungkin sudah di atas 50 tahun gitu. Bisa untuk mengatakan bahwa ini saya baru mulai ingin meraih sesuatu. Mungkin jangkanya 5 tahun ke depan. Nah, ini kan time bound-nya. Di kata smart tadi terakhir adalah T. Nah, time bound atau waktunya. Nah, limit waktu atau waktu yang akan kita berikan kepada sesuatu yang ingin kita gapainya. Gitu. Nah, pertanyaan mitra, kalau mitra hari ini adalah belum seperti itu, kita mencoba. Maka dari itu dalam program kita ini di QLM, kita mencoba untuk betul-betul melihat diri kita, melihat bagaimana kita ini berkiprah, melihat apa yang kita hasilkan hari ini. Kemudian kita mungkin menengok ke belakang, karena apa yang hari ini kita hasilkan adalah hasil rekayasa kita di masa lalu gitu. Ya, berbeda lagi nanti ke depan. Oleh karena itu hikmah mengatakan bahwa masa depan saya itu tidak sama dengan masa lalu saya atau masa kini saya. Jadi harus berbeda. Nah, kemarin minggu yang lalu itu juga ada satu tema yang sangat luar biasa, change the daily life. Bagaimana kita mengubah hariannya gitu, merubah hariannya yang tadinya ini kurang kita penuhi, yang tadinya tidak seperti ini kita seperti ini, terus seperti itu. Maka pasti kita akan memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lalu. Nah, ini ada kaitannya dengan tema-tema yang lalu, tema kemarin terutama itu ya, the daily change atau the power of the daily change, kekuatan perubahan harian. Dan hari ini justru kita menuliskan, kita mendiskusikan adalah bagaimana kita membangun sebuah jalan untuk sukses kita gitu. Setelah kemarin kita memulai berpikir tentang perubahan-perubahan yang terjadi di harian. Nah, ini yang ketiga tadi adalah hurufnya dari kata impian itu, setelah M ada P, yaitu pay the target. Kita harus membayar target yang akan dijadikan ukuran kita untuk meraih sesuatu. Kemudian di dalamnya kita betul-betul ada kerja keras tadi, ada kerja ikhlasnya, ada kerja pintarnya, ada kerja yang fokusnya. Nah, itu untuk membayar pay the target. Jadi kalau kita belum seperti itu, maka kita memulai menjadi orang yang harus membayar target kita sehingga kita akan bisa meraih sesuatu yang kita inginkan tepat pada waktunya. Nah, ini indah mitra kalau kita pelajari, indah kalau kita renungi,
dan akan betul-betul menjadikan kita orang yang semangatnya tinggi kalau kita memahaminya. Jadi kalau mitra belum sampai seperti itu, kita mulai saja. Karena tadi saya katakan bahwa untuk memimpikan sesuatu itu tidak harus dari kecil, tapi sekarang pun bisa dimulai. Kapanpun bisa dimulai. Kita mulainya mengerucutkan sesuatu itu yang kita inginkan. Kemudian setelah kita kerucutkan, kita mulai fokus, kita membangun jalannya. Dan insya Allah di sana nanti kita memberikan waktunya yang tepat dan bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi semangat hidup adalah seperti itu. Namun kalau kita tidak pernah bermimpi atau ingin meraih sesuatu, paling tidak saya pernah katakan dalam hidup kita itu satu goal kita ciptakan, maka hidup kita hanya flat sajalah, biasa-biasa saja gitu. Nah ini yang sayang sekali kalau kita seperti itu. Jadilah orang yang mencoba dan mencoba, karena dengan mencoba itu kita mendapatkan ilmu baru. Jadi jangan jadi orang yang stuck gitu, yang hanya begitu-begitu aja gitu. Yang terus rutinitasnya sama dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi mencoba kita ini keluar dari zona nyaman kita. Nggak apa-apa. Betul, memang keluar dari zona nyaman itu struggle-nya, perjuangannya akan sangat banyak sekali. Tetapi justru di situ banyak ilmunya. Di situ akan mengatakan bahwa kekurangan-kekurangan kita kelihatan gitu. Atau paling tidak kebijakan-kebijakan yang kita tempuh ternyata seperti ini. Dan akan dijadikan pijakan ke depan. Sehingga menjadi orang yang kedepannya kalau masih ada sisa umur itu akan lebih baik dan lebih baik terus gitu. Karena belajar dari apa yang telah kita kerjakan saat ini. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang paham terhadap kualitas hidup untuk masa depannya. Dan saya katakan sekali lagi bahwa masa depan kita tidak sama dengan masa kini kita. Apa yang hari ini kita miliki adalah rekayasa masa lalu kita. Dan ini terus berkorelasi seperti itu. Kalau orang mengatakan, ini ada satu gambaran yang sangat bagus sekali. Ada seorang anak muda yang mengendarai mobil di jalan tol. Itu ia sangat enjoy sekali namanya di jalan tol. Dia mengendarai dengan enak sekali, tidak usah harus ribut karena nggak ada orang nyebrang di sana. Dia mau kencang, gas kencang juga bisa, mau pelan juga bisa, ada ukurannya. Mau mendengarkan musik yang dia sukai juga bisa, tenang sekali. Namun tiba-tiba saja setelah dari jalan tol turun ke bawah, dia menemukan perempatan jalan, persimpangan. Sedikit bingung, kemana saya ini? Ke kanan, ke kiri, atau belok lagi, atau lurus? Ya. Ini adalah ilustrasi yang benar. Karena ia tidak punya tujuan akan kemana. Sehingga pada akhirnya dia menempuh jalan yang entah sampai di mana dia akan berhenti. Dan kalau itu terjadi, sama halnya kita. Kalau hari ini kita belum punya tujuan, berarti kita itu antah berantah. Entah mau kemana. Jadi tidak ada target sama sekali. Nah, kalau orang sudah seperti itu, pasti tidak ada semangat yang membara. Karena tidak ada yang harus diraihnya. Ini sebenarnya gampang menilai diri kita sendiri itu. Sangat mudah sekali kalau kita tidak punya target, berarti kita hidupnya kan flat tadi. Kayak si pemuda tadi, setelah turun dari jalan tol, ketemu perempatan, bingung dia mau kemana. Bingung, dan akhirnya jalannya apa? Dia jalannya gontai. Karena apa? Nggak tahu mau kemana. Itu putar, bisa jadi balik lagi, bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan. Bisa jadi justru akan berhenti di tengah jalan. Karena puyeng mau kemana nih saya kan gitu. Nah ini adalah gambaran ketika kita tidak punya target yang ingin kita ciptakan. Nah ini adalah satu pertanyaan penting bagi kita. Ayo kita mulai memiliki sebuah target, minimal sebuah target. Kalau mau lebih silahkan. Karena kita mampu sekali, kita bisa sekali. Kita raih dengan cara-cara yang baik. Nah ini adalah ketika kita hari ini belajar tentang bagaimana membangun jalan untuk suksesnya impian kita. Ya, sudah mulai terlihat lah, sudah mulai jelas bahwa kita harus memiliki jalan, membuka jalan untuk sukses kita. Oke, terus yang keempat adalah ketika kita ada kata impian kan setelah P tadi ada I. Nah ini yang kemarin adalah increase atau increasing the knowledge. Terus dan terus kita ini meningkatkan pengetahuan kita. Belajar dan belajar agar kita semakin gampang meraih impian yang ingin kita raih. Jadi increasing the knowledge. Kalau saya tadi ilustrasinya adalah ingin menjadi orang sukses, menjadi pedagang tempe,
maka kita dekati orang yang membuat tempe. Kita dekati bagaimana cara menjualnya. Kita dekati juga menanyakan bagaimana cara membeli kedelainya, adanya di mana. Terus kita lihat juga cara membuatnya. Nah, ini adalah ketika kita memulai increasing the knowledge, atau terus kita ini menambah pengetahuan-pengetahuannya terhadap apa yang kita inginkan. Jadi tidak diam sampai di situ, tidak hanya memberikan target saja, tapi ternyata harus menambah wawasannya, harus menambah ilmunya gitu. Jadi semakin banyak kita menambah ilmunya akan semakin mudah, karena sungguh bahwa hidup dengan ilmu itu akan mudah, tidak akan kesulitan. Maka ketika kita memiliki sesuatu yang kita raih, di situ kita mencari ilmunya, di situ kita menambah pengetahuannya, agar apa yang ingin kita raih itu semakin mudah, semakin dekat, semakin kita grab, ya, artinya semakin kita raih gitu, semakin kita grab. Nah, kalau kita terus increasing the knowledge, terus mengupayakan diri kita menjadi orang yang tidak buta lagi terhadap apa yang kita inginkan, atau paling tidak menambah wawasan apa yang kita inginkan, maka saya yakin sekali akan lebih mudah dan lebih mudah meraihnya. Karena apa? Ternyata saya ke sana pengetahuannya begini, saya ke sana pengetahuannya begini, saya ke situ pengetahuannya begini. Jadi bertambah sekali, banyak sekali pengetahuan yang pada akhirnya menjadikan kita orang yang mudah sekali meraih apa yang kita inginkan. Increasing the knowledge. Jadi jangan sampai menjadi orang yang berhenti belajar. Jadi terus belajar terhadap apa yang kita inginkan. Terus kita menambah wawasannya, menambah ilmunya. Kita terus mencari. Karena sesungguhnya bahwa sesuatu itu harus dicari. Jangan ditunggu. Kalau kita menunggu ya sampai kapan? Nggak jelas banget. Tapi kalau kita mencari justru ada kejelasan. Kalau kita ingin pintar bahasa Inggris, ya kita mencari guru bahasa Inggris kemudian belajar darinya. Tapi kalau kita menunggu saja, entah kapan sampainya kan, entah kapan bisanya gitu. Jadi ayo mitra, kita mulai bangkit, kita menjemput gitu. Kalau orang dulu mengatakan menjemput pula gitu. Jadi apapun momentum yang kita inginkan mestinya kita jemput. Jadi tidak kita menunggunya. Orang menunggu itu lelah, orang menunggu itu capek dan nggak jelas banget kalau kita menunggu itu. Entah apa yang akan kita dapat kalau kita menunggu saja. Tapi kalau kita menjemputnya, kita berupaya, kita menambah ilmunya, kita belajar dari beberapa orang atau di beberapa hal atau dari siapapun, maka bisa jadi apapun yang kita inginkan akan semakin mudah kita raih. Dan bisa jadi target yang kita berikan itu akan lebih gampang, lebih cepat kita raih. Karena apa? Kita hari ini ternyata tahu jalannya yang lebih dekat untuk meraih impian kita. Kita tahu jalannya bahwa oh ternyata begini gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti menjadi orang yang terus aktif. Jadi aktif mencari sana sini. Jadi tidak hanya diam. Kita mencoba mengukur diri kita. Kalau hari ini ada katakanlah 12 jam yang harus kita lewati untuk kegiatan kita, maka berapa persen atau berapa jamkah yang kita aktif menginginkan kita agar kita menambah ilmunya, menginginkan agar kita ini mengetahui terhadap apa yang kita inginkan lebih banyak lagi gitu. Coba kita seperti itu. Jadi mitra, jangan hanya diam kalau menginginkan sesuatu. Kalau saya ingin ini, saya ingin meraih ini, tapi hanya diam, ya itu juga kurang pas gitu. Karena apa? Menunggu itu tidak tentu sama sekali. Jadi uncertainty lah kalau menunggu itu. Tetapi kalau kita menjemput, justru itu yang betul-betul tentu ada gitu. Maka kita cari terus, ya ilmunya menambah dan menambah. Nah, ini adalah satu hal yang penting bagi kita, satu hal kebutuhan bagi kita, satu hal bahwa kita akan sehat ketika kita berjalan ke sana. Jadi menyehatkan pikiran kita, menyehatkan hati kita. Bahkan konon kalau kita sering bertanya ke sana kemari itu, otak kita ini akan fresh sekali. Oh itu jadi olahraga otak jadinya kan gitu. Karena apa? Pasti akan ingat ini, ingat itu. Kalau kita menanyakan kepada si A ini, menanyakan kepada si B ini, pada si C ini, tentu kita akan bertambah sekali wawasannya. Dan itu ternyata buat kita fresh, luar biasa. Dan semangat kita pasti tumbuh kalau sudah seperti itu. Jadi jangan diam saja gitu. Jangan menginginkan sesuatu tapi didiamkan.
Terus kita mengatakan, udah ntar aja. Kalau sudah bicara ntar aja, tidak hari ini, maka yang ada adalah kita akan buang waktu. Nah, hikmahnya mengatakan, kalau kita ingin putih giginya, ingin bersih giginya, kapan kita menggosok gigi? Ya sekarang. Jadi bukan besok, bukan lusa gitu, bukan seminggu yang akan datang, bukan, tapi sekarang. Ini sama seperti halnya kita menginginkan sesuatu. Makanya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk kita mencari. Orang-orang bijak itu senantiasa melihat jam. Berputarnya jam itu berputar terus. Dan sangat cepat sekali kelihatannya. Kenapa? Karena kita masih ingin ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang mana kita harus bisa mendapatkan sesuatu gitu. Jadi tidak membuang begitu saja. Tidur pun mungkin akan mengatakan, saya hanya tidur 10 menit untuk siang hari. Istirahat saya 10 menit cukuplah. Nah, yang penting kan bukan lamanya tapi kualitas tidurnya. 10 menit kalau berkualitas kan top banget. Nah, kita mencoba ngomong seperti itu dengan diri kita. Bahkan banyak di antara kita yang dengan duduk pun bisa tidur. Dan konon katanya itu fresh banget setelah itu. Bisa jadi sekali. Nah, kita itu perlu latihan yang seperti itu. Ya, jadi jangan siangnya hilang 2 jam. Hanya untuk mungkin ya istirahat siang, kata orang bilang begitu, atau bobo siang. Itu lama banget menurut saya itu. Jadi tadi saya katakan 10 menit sudah cukup kalau betul-betul diatur. Dan kalau kita ini adalah melihat jam, itu kita akan tahu, sudah jam sekian, hasil kita apa. Jadi ada refleksi yang kemudian akan memantul pada diri kita dan kita akan bisa berbuat lebih mungkin sisa waktu yang kita miliki hari ini. Wah, kalau sisa waktu yang kita miliki hari ini manfaatnya lebih, 1 jam tapi berkualitas kan hebat banget. Nah, terus yang selanjutnya adalah mitra, setelah kata impian tadi ada P, ada I, kita ada A. Ya kan, ada A, impian A gitu sebelum akhirnya N. Ternyata action in good manner. Ini penting sekali. Action in good manner. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang senantiasa mengedepankan kebaikan. Beraksinya dalam hal yang baik. Orang yang bisa meraih sesuatu dengan mudah ternyata orang yang baik gitu. Jadi tidak neko-neko. Betul bahwa di dunia ini ada 3 komitmen yang pada umumnya dianut oleh orang banyak. Yang pertama yang namanya material komitmen. Orang-orang yang menganut material komitmen itu berpikir win-lose. Yang penting gua dapat, lu terserah. Dengan cara apapun ia lakukan. Dengan cara apapun ia lakukan. Yang penting saya dapat. Gitu. Itu lain-lainnya nanti. Tapi tidak sadar bahwa endingnya akan rusak. Gitu. Tidak sadar bahwa endingnya akan hancur. Nah, ini orang-orang seperti itu sayang sekali. Kenapa? Betul kita pikirkan, kita lihat sekaya apapun orang itu akan ditinggalkan. Ya, karena tidak ada yang hidup seterusnya, itu nggak ada. Nah, bahkan banyak sekali yang pada akhirnya endingnya hidupnya di hotel Prodio gitu ya, hotel yang hebat. Itu banyak. Kenapa? Tadi karena berpikirnya adalah bagaimana saya ini yang penting dapat. Nah, ini ternyata di dalam membuka jalan menuju sukses hanya adalah action in good manner. Mestinya kita terus mengedepankan jalan yang baik. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang berkomitmen tadi, yang material komitmen. Yang kedua ada yang namanya emotional komitmen. Dia juga sama dengan material komitmen, hanya di sini lebih kepada emosi. Saya ingin terkenal dengan cara apapun. Dengan cara apapun, mau halal, mau haram itulah nanti. Yang penting saya terkenal. Tapi juga nggak berpikir bahwa endingnya hancur juga. Yang seperti itu. Ya. Ini kan kita sayangkan akhirnya. Ketika kita ingin membuka jalan terbaik kita, maka yang kelima huruf A-nya adalah action in good manner. Mestinya kita tetap menjadi orang yang teguh dengan kebaikan. Dengan jalan yang baik. Karena pada akhirnya kita akan menganut yang namanya spiritual commitment yang ketiga. Yaitu di mana setiap langkah kita, gerak kita adalah pasrah saja karena Allah saja, ingin mendapat ridhonya saja. Sehingga apa yang terjadi? Jalan yang benar.
Ini ada kaitannya. Jadi yang kelima ini adalah action in good manner. Jadi beraksi tapi dalam hal-hal yang baik, yang memang realnya gitu. Tidak melenceng-melenceng ke sana kemari. Untuk bisa meraih satu impian kita, maka ternyata kita harus memiliki perilaku yang baik, perilaku yang bijak, perilaku yang betul-betul menggambarkan bahwa kita ini orang yang menjadi panutan orang lain karena kebaikannya. Nah, ini penting untuk kita miliki. Jadi jangan kemudian kita ingin meraih sesuatu, membuka jalannya, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Betul ada orang sukses tapi dengan jalan pintas, ada. Tapi tadi saya katakan endingnya itu bisa jadi masalah gitu. Oleh karena itu yang tadi penganut material komitmen, emotional komitmen adalah orang-orang seperti itu, mengambil jalan pintas. Ya kita sayangkan kalau seperti itu. Karena apa? Apapun yang akan nanti menjadi kenangan adalah ketika kita berbuat baik saja. Perbuatan baik kita lah yang akan dikenang. Jadi bukan hal-hal lain, tapi perbuatan baik kita. Bukan hal-hal yang mungkin saat ini menjadi ketenaran kita, menjadi kepemilikan kita. Bukan itu, tetapi semua adalah perbuatan baik kita. Oleh karena itu, pada spiritual commitment itu mestinya yang dijadikan patokan kita untuk menjadi orang yang di nomor 5 pada kata impian adalah A-nya, action in good manner. Jadi menjadi orang yang memang aksinya adalah aksi yang benar. Jadi bukan aksi yang salah gitu. Bukan material komitmen yang kita tadi ikuti, bukan emotional komitmen yang kita tadi ikuti, namun justru kita mengikutinya kepada spiritual komitmen. Ya. Orang-orang yang spiritual komitmennya tinggi pasti dia tidak akan menjadi orang yang neko-neko, menjadi orang yang berbuat aneh-aneh. Ia akan mengukur bahwa ini adalah yang baik, ini adalah yang batil, ini adalah yang halal, ini yang haram. Sehingga akan lurus, dan ketika itu terjadi, endingnya sangat nikmat sekali. Dan insya Allah akan menjadi kenangan tersendiri dan kemanfaatannya pun pasti akan banyak. Kemanfaatannya. Dan kalau itu manfaatnya banyak kan tidak ada ruginya kita. Kalau kita tinggalkan juga kita tenang. Jadi kalau saya mengatakan, janganlah ketika kita lahir menangis, namun kalau kita meninggal menangis lagi. Gitu. Kalau kita lahir menangis, kalau kita meninggal mesti tersenyum. Nah orang-orang inilah yang memiliki action in good manner itu, yang memiliki komitmen spiritual. Sebenarnya orang-orang yang pada akhirnya akan senyum, ya, akan menjadi menang gitu. Nah kita mesti menjadi orang yang seperti itu. Kemenangan kita adalah ketika kita menganut spiritual komitmen. Segala langkah kita, segala apa yang kita upayakan itu, ya kita ukurannya adalah mendapat ridhonya. Dan ini yang diridhoinya. Jadi tidak salah kalau sudah seperti itu. Dan kita bisa membuka diri, bisa membuka wawasan kita, bisa membuka segalanya. Sehingga kita akan menjadi orang yang menang. Gitu. We are the winners kalau sudah seperti itu. Kita menjadi pemenangnya. Dan mestinya kita seperti itu. Kita pertahankan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul menjaga good manner-nya, menjaga perilaku baiknya. Nah, yang terakhir mitra, ini adalah dalam kata impian ada N-nya. Never give up. Oh, luar biasa juga nih. Never give up. Jadi tidak pernah menjadi orang yang cepat sekali berputus asa. Bahkan ketika 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, itu terus berjalan terus. Kalau gagal sih tidak ya, mungkin belum berhasil. Karena gagal itu sebenarnya kan orang yang tidak berbuat, berarti orang yang gagal. Tapi kalau mungkin upayanya belum maksimal hasilnya, atau upayanya belum memenuhi apa yang kita inginkan, tapi ia terus dan terus bergelut dengan itu, dan ia terus dan terus memperbaikinya, maka dia termasuk orang yang never give up. Orang yang terus mempertahankan, yakin suatu saat ia justru akan menjadi pemenang besarnya. Jadi ternyata menurut banyak cerita itu, orang-orang yang sukses hari ini adalah orang-orang yang banyak sekali waktu dulunya jatuh dan jatuh dan jatuh. Waktu dulunya bergelimang dengan kerugian dan kerugian. Tapi saat ini menjadi sukses besar. Jadi mestinya tidak usah ditakuti kata gagal itu. Bukan kata belum berhasil, bukan kata gagal. Kata belum berhasil. Atau bahkan orang mengatakan sukses itu adalah keberhasilan. Gagal itu keberhasilan yang tertunda begitu ya. Nah, jadi mestinya seperti itu.
Jadi kita tidak usah harus ribut dengan apa yang mungkin hari ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena setiap kita yang hari ini masih bergerak, maka masih ada harapan menjadi orang yang sukses besar. Setiap kita yang hari ini masih terus bergelut, itu masih ada harapan bahwa kita suatu saat akan menjadi pemenangnya. Saya katakan kalau orang gagal itu adalah orang yang diam, tidak berbuat apa-apa, baru gagal. Tetapi selama kita masih beraktivitas, selama kita masih terus menjalankan apa yang mungkin hari ini kita jalankan, yang ingin menjadi milik kita, itu berarti kita masih ada harapan. Dan pada saatnya kita akan menjadi orang sukses. Jadi hari ini mungkin belum, tapi besok mungkin jadi orang sukses. Bahkan ada satu buku yang sangat bagus sekali yang pernah saya baca, 7 kali gagal, 1 kali sukses. Itu yang ke-8. Artinya ketika dia gagal 7 kali cukup banyak. Sekalipun ada pengusaha Indonesia yang mengatakan, kalau ada orang berbisnis pada hal yang sama, sampai 100 kali gagal terus, tunjukkan kegagalannya ke sini, bawa ke saya akan kasihkan uangnya berapa yang habisnya, yang untuk bisnis itu akan saya gantikan. Ini ada. Sudah cukup lama tapi itu berbicaranya seperti itu. Nah, ternyata di dalam buku itu adalah 7 kali tidak berhasil, 8 kalinya berhasil besar. Dan saya yakin seperti itu. Kalau kita hari ini berbisnis mungkin atau berusaha mungkin belum maksimal, maka masih ada kesempatan mengulang. Kalau diulang seperti itu lagi, masih ada kesempatan mengulang lagi. Bahkan tadi sampai 7 kali. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan hikmah mengatakan jangan pernah gagal, jangan pernah jatuh pada tempat yang sama 2 kali? Kalau menurut saya tidak masalah. 1000 kali pun boleh. Semakin banyak saya jatuh pada tempat yang sama, semakin saya mengerti dan memahami bagaimana cara bangkitnya. Tentu seperti itu. Coba kita berpikir mitra. Kalau mitra jatuh pada tempat yang sama berkali-kali, tentu akan paham betul dengan tempat itu. Dan akan cepat bangkit dari keterpurukannya. Karena apa? Karena sudah paham betul bahwa saya paham seperti ini. Ini saya biasa jatuh di sini itu. Jadi dalam gubang yang sama gitu. Jadi kalau begitu hikmah yang mengatakan jangan sampai jatuh 2 kali pada tempat yang sama, ya, tidak selamanya berlaku untuk kita gitu ya. Boleh kita berkali-kali boleh di situ. Jadi berkali-kali kita boleh menjadi orang yang jatuh pada tempat yang sama. Karena tadi saya katakan semakin banyak kita jatuh justru semakin mudah kita akan bangkit karena kita tahu oh ini jalannya di sini, lagi-lagi jatuhnya di sini, lagi-lagi di sini gitu. Maka akan semakin mudah memperbaikinya. Mitra, luar biasa sekali. Memang kalau kita belajar tentang motivasi, tentang bagaimana kita menjadi orang yang semangat. Karena tentu kita harus menjadi orang yang semangat. Kecuali terkadang betul ada hal yang tidak menjadikan kita semangat kalau tidak good manner. Jadi kalau tidak good manner ya berarti mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, tapi betul ada yang mesti kita tinggalkan. Karena apa? Ternyata di akhir harus good manner tadi. Dari action in good manner. Kita tetap beraksi, kita tetap berjuang kepada hal-hal yang baik. Jangan sampai kita ini senang tetapi ada hal-hal yang madorot katakanlah seperti itu atau yang merugikan orang tetap kita jalankan. Itu juga pada akhirnya endingnya tidak akan menjadi luar biasa. Mitra, insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan. Namun sebelum itu sebagai closing statement, jadilah orang yang istiqomah menjalankan satu hal. Ya, karena diantaranya adalah ketika kita perseverance, kita tekun dengan apa yang kita perjuangkan, maka pada saatnya kita menjadi pemenang dan berhasil. Namun juga tadi yang terakhir di huruf A-nya adalah ketika kita mesti terus beraction in good manner atau beraksi dalam hal yang baik. Ketika hal-hal itu sudah tidak baik atau karena sistem juga harus seperti itu, maka yang terbaik adalah kita meninggalkannya. Karena kita tidak akan cerdas lagi kalau kita sudah bermain seperti itu. Sekalipun mungkin kelihatan orang kita cerdas, namun ternyata secara spiritual kita tidak cerdas. Karena kita mau melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Oleh karena itu hati-hatilah di situ. Kita jangan sampai terjebak. Karena sungguh bahwa dunia ini banyak sekali jebakan-jebakan yang pada akhirnya akan menjebak kita. Justru tidak menjadi orang luar biasa. Orang luar biasa adalah orang yang mampu terus bergood manner atau berperilaku baik. Baik segalanya.
Ya, termasuk diantaranya adalah baik terhadap dirinya sendiri. Ya. Terkadang kita ini kan berbohong dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berbohong dengan diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain. Gitu. Maka mencoba kita menjadi orang yang jujur dengan dirinya. Kalau ini tidak baik, karena kita yang tahu, ya kita tinggalkan aja. Kita ganti dengan yang baik. Mudah-mudahan manfaat dari yang tidak banyak ini, mitra. Dan insya Allah kita ketemu di minggu depan lagi dengan hal yang menantang lagi, dan terus ikuti di program QLM yang ke-181 di minggu depan. Kita akan sama-sama belajar dan dijadikan satu pedoman kita menjadi orang yang bijak dan berkualitas ke depannya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.